Budi. Selamat pagi Budian. Selamat pagi Bu Eka. Sengaja Budian, saya mengajak Budian ke sini. Itu saya ingin menanyakan sesuatu kepada Budian. Gimana Bu Eka? Saya itu kok merasa akhir-akhir ini tuh Budian sering murung, ada masalah gitu. Apakah iya? Ini Pak Bu Eka, ketika kita di kelas, kita menyampaikan materi, kita menggebu-gebu, dan ketika anak itu tidak sesuai dengan feedback yang kita harapkan, kita pasti tiwas aku ngoyo-ngoyo gitu. Nggak apa-apa. Iya. Gitu. Berarti intinya ada masalah ya di kelas ya Budian? Iya, jadi masalah yang ada di kelas saya itu yang pertama, anak-anak pasif sekali Bu Eka. Terus yang kedua, anak-anak itu sering sekali tidur di kelas saya. Padahal saya sudah berusaha menciptakan suasana kelas yang asik, yang aktif, tapi masih aja ada anak yang tidur. Saya paham sekali, anak-anak itu di pondok pesantren kegiatannya sudah penuh dari jam 7 sampai jam 10 mereka baru istirahat. Nah, saya paham sekali, tapi saya itu pengen menciptakan kelas yang gimana ya, yang aktif, yang menarik gitu. Itu Bu, problem saya. Sama sih Bu, sepertinya semua guru itu juga seperti itu ya. Dia ingin menciptakan suasana yang aktif di dalam kelas dan mungkin menjadi guru yang dikagumi oleh banyak siswa. Betul sekali. Kemudian apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi solusi ini Budian? Ya, waktu pertama saya sering bilang ke anak-anak mereka, kalau misalkan ada guru bertanya, silahkan kalian jawab. Kenapa? Karena itu tuh merupakan proses kalian belajar. Kalau misalkan saya tanya, kamu jawab salah, kamu langsung tahu, oh yang betul itu seperti ini. Saya sudah menyampaikan beberapa kali ke anak, saya nggak bakalan marah apapun itu jawaban kalian. Yang penting saya pengen kalian tuh aktif. Pertama seperti itu. Terus kedua, mungkin karena saya mengampu kelas 7 ya, kelas 7 itu baru malu, masih takut. Mungkin karena itu juga sih. Terus hari berikutnya ketika saya memberi nasihat seperti itu, mereka langsung aktif Bu. Tapi hari berikutnya pasif kembali. Kemudian apa? Strategi apa untuk menangani itu Bu? Nah, strateginya yang pertama saya sering mengadakan kelompok. Jadi mereka diskusi. Misalkan seperti ini, saya ada suatu materi A. Nah, suatu materi A, mereka sudah saya ajarkan, mereka sudah paham. Saya pengen mereka membuat contoh menggunakan kalimat mereka sendiri. Nah, di situ mereka nanti diskusi. Saya memberikan kertas yang warna-warni, mereka diskusi. Ayo, dengan pola bahasa seperti ini, kalian silahkan membuat kalimat kalian sendiri menggunakan kata kerja yang sehari-hari kalian pakai. Sama seperti itu. Terus mereka lumayan aktif, mereka bisa berdiskusi. Tapi menurut saya ketika saya berkeliling kelompok, masih ada Bu beberapa anak-anak yang nganut, menggantungkan kepada beberapa anak. Jadi itu menurut saya itu bukan proses belajarnya dia, malah proses belajarnya yang lain gitu. Ada Bu yang seperti itu ketika saya keliling melakukan tugas kelompok itu. Berarti untuk pembelajaran yang mungkin ke depan setelah Budian ingin memikirkan atau melaksanakan pembelajaran kelompok itu kan sudah terjadi berarti ya Budian. Berarti untuk pembelajaran ke depan kira-kira topiknya apa Budian atau temanya apa? Masih. Jadi saya itu tipe kalau guru yang kalau misalkan anak-anak belum semua tuntas, saya belum mau move ke bab selanjutnya gitu ya. Nah, setelah mereka saya coba untuk membuat kalimat sendiri menggunakan pola yang sudah saya ajarkan. Itu masih ada beberapa kelompok. Berarti kalau misalkan dalam satu kelompok itu ada yang salah, berarti mereka belum begitu paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk itu pertemuan selanjutnya saya berencana untuk memberikan game. Jadi saya acak kembali
saya acak kembali kelompoknya Sesuai minat ya iya tentunya. sesuai minat mereka. Jadi mereka itu lebih prefer yang kalimat verbal. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja atau kalimat nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dalam segi struktur kebahasaan bahasa Inggris lebih gampang yang kalimat nominal ya. Tapi ada juga anak-anak yang suka kalimat verbal karena mereka sering menggunakan kata kerja dibandingkan kata sifat. Oh Seperti iya. itu. Nah, terus rencana saya ingin membuat suatu game. Nanti saya berikan poin-poin, misal kalau benar dapat poin 1, kalau salah dapat minus 1 Iya. gitu. Terus kelompoknya kembali saya acak dan mereka nanti cepat-cepatan berdiskusi, langsung cepat menjawab. Ini keterangan yang pasnya apa ya? Oh ini to-be-nya yang bagus apa ya? Seperti itu. Oh iya. Berarti rencananya Budin itu mau pakai game ya agar dapat aktif. Iya. Kemudian semangatnya dari kelompoknya biar saling bekerja sama, mungkin dari poin yang didapat ya Iya, Bud dari ya. poin yang didapat. Ya, kalau dapat berarti plus 1, kalau kurang negatif 1. Iya. Iya betul. Berarti meningkatkan semangatnya lewat Iya. situ ya Budian. Oke. Berarti untuk rencana ini mau dilakukan kapan Budian? Ini dalam minggu-minggu ini Bu Eka karena masih dalam satu tema. Iya. Nah, jadi dalam minggu-minggu ini saya akan membuat game yang menarik untuk buat anak-anak. Tentunya dengan RPP juga ya Bu Iya. ya, jadi tetap ada RPP juga dengan tujuannya. Berarti kalau boleh tanya tujuannya apa Bu Dian? Ada berapa tujuan? Tujuannya itu ada 3. Jadi kebetulan ini yang saya terangkan itu simple present tense, itu bahasa yang mereka gunakan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan kebiasaan. Tujuannya itu yang ada 3. Yang pertama, peserta didik akan dapat menggunakan fungsi sosial dari simple present tense yang sudah saya terangkan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pola kalimat dari simple present tense, entah itu yang kalimat verbal dan kalimat nominal karena ada 2. Terus yang terakhir, saya ingin mereka itu menerapkan di kebiasaan sehari-hari mereka. Itu yang penting ya Bu Iya. Dian. Ya betul sekali. Berarti mungkin yang disimpulkan dari pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita bicara seperti ini Bu Dian? Ya agak lega Bu, karena saya sering mengira kalau ini tuh masalah saya, apa karena saya yang kurang dalam mengajar, apa saya yang kurang memberikan pembelajaran yang interaktif untuk anak-anak atau gimana. Jadi saya itu kalau mau tanya ke guru-guru lain, kalau mau sharing-sharing itu agak sedikit takutnya ini pure kesalahan Iya. saya gitu. Padahal enggak juga Padahal ya, enggak. iya. Saya juga Anda juga merasakan hal yang sama Bu Dian. Iya. Ya, oke. Berarti untuk pertemuan berikutnya mungkin saya boleh masuk ke kelas Bu Dian? Boleh, sangat boleh ya. sekali Bu Saya Eka. nanti akan melihat bagaimana suatu permainan atau game yang Bu Dian mainkan, dan mungkin juga bisa diaplikasikan di kelas saya. Oh iya, seperti boleh itu. Bu Eka. Nanti juga saya minta refleksinya, misalkan saya ada kekurangan di apa atau apa yang harus saya perbaiki gitu, juga saya butuh penilaian seperti itu. Oh iya, oke. Berarti besok saya kabari ya Bu Dian Oke, saat mau boleh dalam minggu ini ya Bu, Oh, karena siap, saya siap. juga sudah merancang itu jauh-jauh hari. Oh iya, Bu Dian kebetulan ini saya ada pertemuan dengan Pak Kepala Sekolah jam 9. Nanti kita kabar-kabar lagi aja Oke, ya. siap Bu. Terima kasih waktunya Bu Dian. Sama-sama. Saya juga sangat senang sekali bisa berbicara dengan Bu Dian. Bu Dian bisa meluapkan apa perasaan Bu Dian yang terjadi, dan mungkin saya juga bisa menerapkan apa yang ada di Bu Dian untuk ke kelas saya. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama Bu Eka. Good morning, class. Good morning. How are you today? And before we start our lesson today, I will take your attendance first. Alivia, Anivia, Anissa, Harun, Ataya, Ayunita, Terliana, Desti, Devinda,
Kak Riza, Kesia, Saisani, Hanifah, Intan, Kristiana, belajar tentang apa? Simple, present, tense. Oke. Anyone know what is simple present tense? Apa itu simple present tense? Oh, bukunya dikumpulin ya, saya lupa, sorry ya. Oke, ingat-ingat kalian dulu aja. Simple present tense itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari tentang fakta, kebiasaan dan lain-lain. Simple present tense itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat verbal and then nominal. Oke, kalimat verbal itu kalimat yang subjeknya melakukan kata kerja, sedangkan kalimat nominal itu kalimat yang bukan kata kerja. Oke, kata kerja itu apa aja tuh? Contohnya memasak, bahasa Inggrisnya masak. Terus apa lagi? Bermain, bahasa Inggrisnya bermain. Playing. Terus satu lagi apa lagi contohnya? Makan, bahasa Inggrisnya makan. Iya, itu kata kerja. Rumusnya yang kalimat positif kemarin subject plus S atau subject plus verb S atau ES plus objek. Sedangkan kalimat negatifnya subject plus do or does plus not plus objek. Kalimat interrogatifnya do or does plus subject plus objek plus tanda tanya. Coba ya, saya mau kasih contoh. Misalkan mereka memakan pizza. Kalimat positifnya jadi gimana? Let's go. Let's go. If you know the correct answer, you can raise your hand first. Ya. And then if I say yes, you, baru kalian menjawab jawabannya. Ya. Kayak kemarin, jika jawaban satu benar, nilainya 1. Jika jawaban salah, ya kurang 1. Jika ujung-ujung jawab min 2. Ya. Before you answer the question, we are from group 1 for example. Terus the correct answer is apa? Gitu ya. Jawabannya benar apa? Gitu ya. Tapi tunggu saya tunjuk terlebih dahulu. Oke, are you ready? Are you ready? Ready. Oke, where is group 1? Group 1 mana? Group 2, 3, 4. Kalian berapa? Ulang-ulang. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, thank you. Jangan sampai poin kalian minus. Same point
nilainya banyak minusnya saya kasih tanda cinta. Ya. Do or just? Raise your hand. Oke, Mbak Hanifah. Why? Karena pakai subjek he. Oke. The correct answer is just. Grup berapa? 5. Oke, next. Ayo Mbak Intan, kamu lihat sendiri loh dari ini. Next. B. Go at 8 a.m. every day. Live or live. Raise your hand. Oke, Mbak Hanifah. Nah. Live or live. Why? Karena subjeknya pakai be. Oke, the correct answer is lives. Oke, good. Next. Didn't they? I'm worrying too much. Raise your hand. Oke, Mbak Hanifah lagi. Ayo yang lain. Do, right? Karena subjeknya pakai I. Do I worry too much? Itu apa? Oke. The correct answer is do. Oke, group 5 lagi ya. Ayo yang lain. Di grup 4 sama grup 6 kayaknya mau saya kasih tanda cinta ya. Next. Ayo yang lain diskusi langsung. Raise your hand if you know the answer. My cat want to run. Don't or doesn't. Raise your hand. Okay. Doesn't why? Karena subjeknya my cat. My cat masuk ke oke. Doesn't. Artinya gimana ini? Artinya gimana? Kucingku tidak mau lari. Oke, grup berapa? Oke, grup 4. Aku mau jadi tanda cinta ya. Next. He speak to you. Raise your hand. Oke, Mbak. Siapa ya? Vanessa. Wish or wishes? Why? Karena subjeknya we. Artinya jadi gimana? Wish itu berharap. Ya, berharap, berbicara, dan oke, wishes. Grup berapa? Terusnya kalimat nominal untuk yang positive form itu apa aja? Subject, to be, and then object. Untuk kalimat verbal, form positifnya itu rumusnya seperti apa? Subject, terus verb, terus ditambah s atau es, and then plus jadi question so far. Okay, from the next meeting we are going to learn about simple continuous tense. Silakan kalian cari lagi untuk tugas kalian di rumah. Silakan kalian cari 50 kata kerja sehari-hari beserta artinya. Sehari-hari itu gampang loh, tidur itu kata kerja, makan, berjalan, berlari, bermain. Toh membaca, menulis itu semua kata kerja. Silakan kalian cari 50 kata kerja diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Any question? No. Okay. Okay, if there is no question, we can stop our lesson today. Silakan salah satu judul terlebih dahulu. Siap, berdoa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani
siang Budian. Selamat siang. Bagaimana perasaan Budian setelah kemarin saya ikut dalam observasi pembelajaran di kelasnya Budian itu? Alhamdulillah mereka untuk anak-anak sendiri sudah mulai aktif, sudah antusias, bahkan mereka lebih semangat dari pelajaran yang sebelumnya. Berarti sudah ada peningkatan ya Bu Iya, ya? sudah ada peningkatan. Berarti dapat disimpulkan kalau sudah ada peningkatan, berarti metode yang Budian gunakan untuk pembelajaran itu sudah tepat ya Budian? Ya, bisa dikatakan demikian. Kalau kita boleh flashback ke belakang nih Budian, mungkin area pengembangan yang ingin Budian tekankan itu apa aja ya Budian kemarin ya? Area pengembangan yang ingin saya tekankan itu yang pertama keaktifan anakku, karena di kelas saya itu cenderung saya bisa melihat yang aktif itu cuma 1, 2, 3 itu aja orangnya gitu. Jadi saya pengen meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara. Ini loh, jangan cuma ini aja, ayo semuanya. Gak bakalan saya marahin kalau kalian salah. Berarti kalau dilihat dari itu sudah mulai antusias ya Bu ya, sudah ada aktif. Berarti area pengembangan yang ingin Budian kembangkan, kemudian Budian sudah membuat rencana pembelajaran sebelumnya itu menurut Budian itu sudah sesuai ya, ya sudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti itu. Berarti yang kedua selain area pengembangan, tahapan apa saja yang Budian lakukan kalau kita beri flashback ke belakang Budian? Yang pertama saya membuat modul aja, diferensiasi. Terus yang kedua saya memikirkan tekniknya seperti apa. Saya menggunakan game, sudah saya mau pakai metode game. Nah, kemudian saya membuat skemanya, kemudian saya terapkan gitu. Dan alhamdulillah itu sudah sedikit ada perubahan ya Yang kemarin pasif sekarang sudah mulai ada yang berani lagi. Karena saya juga melihat kemarin itu sudah punya antusias dari peserta didik Budian saat Budian menekankan sistem game itu. Jadi dengan game tapi diselingi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Budian. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi bagaimana Budian mengajar. Di sini Budian dalam membawakan materi yang Budian ajarkan itu sudah cukup memotivasi peserta didik tentunya. Saat gurunya bersemangat, pasti peserta didik juga akan ikut bersemangat seperti itu. Sudah sangat bagus dalam membawakan pembelajaran yang dilakukan Budian. Namun ada beberapa hal catatan di dalam observasi saya kemarin Budian. Yang pertama, Budian kurang memberikan waktu dalam pembelajaran berkelompok Budian. Jadi waktunya itu masih kurang. Jadi kan ada beberapa kelompok itu yang masih belum selesai dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, mungkin Budian juga perlu adanya pemberian apresiasi Budian saat kelompok kalau ada beberapa kelompok yang maju atau tunjuk tangan itu Budian mengapresiasi seperti itu. Jadi itu masih ada beberapa catatan yang kurang. Mungkin itu Budian. Kemudian yang saya tanyakan lagi Budian, mungkin ada hambatan lain nggak saat Budian melakukan pembelajaran itu? Ya, hambatannya masih ada Bu ternyata. 1, 2 tinggal sedikit sih. Yang apa ya? Yang ketika anak-anak berdiskusi ini jawabannya apa ya? Karena Budian kan nanya alasannya kenapa kok kamu menjawab seperti ini. Masih ada yang pasif, masih ada yang kok ikut aja, dia nggak ikut berdiskusi. Nah, bagaimana strateginya Budian dalam mengatasi anak-anak yang seperti ini atau pembelajaran yang masih ada beberapa anak yang masih belum aktif? Saya bilang ke teman-teman, ayo diskusi, ayo ini gimana? Ini diajak lho Mbak, ini kamu kenapa? Kamu nggak mau dengar apa gimana? Seperti itu. Berarti lebih ke pemberian motivasi ya Budian. Selain Budian pemberian motivasi kepada anak-anak agar mereka dapat aktif kembali, kira-kira apa lagi Budian untuk mengatasi anak yang kurang aktif ini Budian? Oh ya, saya akan ini Bu, mencoba untuk mengajak kembali anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Jadi saya samaratakan. Jadi ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya di bawah, atau bisa juga yang kemampuannya di bawah biar sekalian mereka maksudnya gimana ya dalam satu kelompok itu. Oh iya, biar pasif. Mungkin itu juga nanti dengan pendampingan dari seorang guru juga ya Budian. Iya untuk dengan pengajaran kelompok. Oke. Kemudian saat Budian itu rencana perbaikannya Budian ya. Kemudian rencana aksinya Budian mau dilakukan kapan Budian ini untuk
perbaikan di sebuah pelajaran ini Bu Dia? Untuk perbaikannya insya Allah akan saya lakukan dalam minggu ini Bu Eka, karena masih dalam satu topik sebelum saya move ke topik selanjutnya. Oke, berarti dalam ini saya tunggu hasil perbaikannya Bu Dia, dan kemudian juga nanti kalau ada waktu saya bisa melakukan observasi lagi Bu Dia. Boleh, sangat Gitu. boleh sekali Bu Eka. Saya juga bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar anak-anak saya. Oke, ya. Mungkin itu saja pujian hasil kita atau hasil evaluasi dari observasi ini. Terima kasih sekali Bu Dia sudah mau diobservasi. Saya juga terima kasih sekali Bu Eka sudah memberikan semacam refleksi